Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan khususnya para petambak dimanapun berada selalu diberi kesuksesan dan keberhasilan dalam budidaya ikan bandeng, amin. Di dalam jumpa ini kami akan mengulas tahap demi tahap secara singkat dan kilat mengenai budidaya ikan bandeng secara tradisional dengan memanfaatkan kohe kambing bisa hasil melimpah dijamin. Teori ini khususnya untuk para pemula tingkat dasar bisa langsung dipraktikkan. Namun sebelumnya jangan lupa kami mohon dukungannya untuk channel ini seperti biasa. Klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan dari video-video kami yang baru. Dan kami umumkan untuk semuanya bahwa Bandeng Super ini sedang mengadakan giveaway atau bahasa sederhananya syukuran menuju 5000 subscribe. Dengan bagi-bagi hadiah, siapa saja yang mau ikutan caranya adalah tulis kata sukses di kolom komentar. Nanti akan saya undi secara acak siapa saja yang akan mendapatkan bingkisan hadiah dari Bandeng Super. Oke, terima kasih. Langsung saja pada tahapan yang pertama, yaitu mengumpulkan kohe kambing. Kumpulkan sebanyak-banyaknya kohe kambing, lalu masukkan ke dalam karung bawang putih. Tahapan yang kedua, yaitu memilih tambak. Ada 4 pilihan yang tepat dalam memilih tambak yang baik. Yang pertama, memilih tambak yang tanahnya mengandung unsur lumpur. Yang kedua, memilih tambak yang dekat dengan saluran air yang lancar. Yang ketiga, memilih tambak yang tanggulnya tinggi dan lebar dengan kira-kira kelebarannya minimal 3 meter atau lebih. Yang keempat, memilih tambak yang datarannya tinggi. Dataran permukaan tanahnya tinggi supaya mudah untuk pengurasan dalam pengeringan. Itulah 4 kategori pilihan tambak yang baik. Tahapan yang ketiga yaitu mengolah tanah tambak. Ada 7 hal yang harus dikerjakan dalam pengolahan tanah tambak. Yang pertama, menguras seluruh air di dalam tambak. Yang kedua, menggali dan mengangkat lumpur di tepi tambak, menjadikan parit-parit di tepi tambak sebagai rumah-rumah ikan. Yang ketiga, menjemur tanah tambak. Yang keempat, memunguti atau mengambil leseh atau siput tambak dikala penjemuran hingga habis tak tersisa. Yang kelima, letakkan karung-karung yang berisi kohe kambing ke atas tanah tambak yang dijemur. Yang keenam, tebarkan pupuk NPK minimal 2 kantong untuk per 1 hektar, sebar hingga merata. Yang ketujuh, menunggu penjemuran sampai minimal 1 bulan lamanya hingga terlihat retakan-retakan pada tanah. Tahapan yang keempat yaitu mengondisikan tambak. Sebelum tambak diisi dengan air setelah proses penjemuran, ada 4 hal yang harus dikondisikan. Yang pertama, membuat pintu air bisa menggunakan bambu, kayu, cor beton atau pipa yang besar. Yang kedua, memperbesar tanggul tambak dan melebarkan minimal kelebaran 4 meter atau lebih. Yang ketiga, memasang saringan di depan pintu air secara permanen, bisa menggunakan waring hijau. Yang keempat, merapatkan kebocoran tanah tambak.
dan lapisi dengan waring hijau di keliling tepi tambak, supaya terhindar dari hama dan parasit-parasit melalui bocoran tambak tersebut. Tahapan yang kelima yaitu memasukkan air setelah proses penjemuran. Cara penanganannya ada 5 hal yang harus diurutkan. Yang pertama, masukkan air ke dalam tambak. Yang kedua, tutup rapat-rapat pintu tambak. Yang ketiga, menunggu hingga minimal 1 minggu dengan kondisi pintu tertutup rapat-rapat. Yang keempat, keluarkan kembali airnya untuk menghilangkan galong-galong atau asin tanah yang dapat mematikan bibit bandeng. Sangat berbahaya. Yang kelima, masukkan lagi dengan air yang baru dengan kondisi pintu air terbuka sedang-sedang saja, minimal 5 hari hingga proses pembibitan. Tahapan yang keenam yaitu proses pemilihan bibit bandeng. Sudah kami sering sebutkan cara memilih bibit bandeng yang benar dan tepat. Itu ada 6 pilihan. Yang pertama, memilih bibit alam kalau ada. Apa itu bibit alam? Bibit bandeng yang ukuran nener yang didapat langsung dari tepi pantai. Mungkin sekarang agak sulit untuk mendapatkannya, hanya di daerah tertentu. Tapi selain alam juga ada pilihan yang lain, seperti di bawah ini. 2. Memilih bibit yang agresif atau lincah. 3. Memilih bibit yang besar atau lebih dikenal dengan bibit gelondong dengan ukuran minimal 1 rokok hingga 1 korek gas. Yang keempat, memilih bibit yang lonjong-lonjong atau panjang-panjang. Yang kelima, memilih bibit yang kulitnya agak warna kehitaman. Yang keenam, memilih bibit yang jenis grade A super. Grade A super merupakan bibit karantina yang disortir paling super dari grade B atau grade AB. Itulah 6 pilihan bibit yang bagus dapat mendukung pertumbuhan lebih cepat membesar. Tahapan yang ketujuh yaitu proses penebaran bibit bandeng. Proses penebaran bibit bandeng sering dijelaskan pada video yang lain, yaitu 1. Memilih waktu pagi hari, kira-kira jam 7 sampai jam setengah 9. Atau 2. Memilih waktu sore hari, kira-kira jam 4 sampai jam 5 sore. 3. Meletakkan balon-balon bibit di atas air tambang supaya suhunya beradaptasi dengan bibit bandeng. 4. Buka dan keluarkan secara perlahan. Dan yang kelima, menghitung populasi bibit bandeng. Idealnya untuk cara tradisional adalah 3.000 sampai 4.000 per hektar. Awas jangan terlalu padat, nanti ikan tidak mau tumbuh besar. Itulah cara yang tepat menebar bibit bandeng. Tahapan yang ke-8 yaitu proses menjaga kualitas air tambak yang baik. Kualitas air tambak yang baik untuk budidaya ikan bandeng adalah air yang jernih dan berbau busuk karena lumut-lumut yang melimpah ruah. Cara merawatnya adalah ada 4 hal yang harus dikerjakan. Yang pertama, menebarkan pupuk NPK minimal 15 kg untuk per 1 hektar dalam 2 minggu sekali. Setelah umur bibit bandeng, kisaran 1 bulan setelah penebaran bibit hingga panen. Yang kedua, meletakkan ranting-ranting pohon yang berdaunan kering dalam tambak supaya air tambah jernih, berikan sebanyak-banyaknya dan juga sebagai tempat ikan berteduh. Yang ketiga, menaburkan suplemen, bisa menggunakan raja bandeng atau lodan. Taburkan minimal 3 kantong untuk 2 minggu sekali. Aduk dengan air lalu tebarkan hingga merata. Yang keempat, tutup pintu air rapat-rapat
supaya zat NPK atau suplemen tidak keluar. Tahapan yang kesembilan yaitu memberi nafsu makan pada ikan bandeng. Ada 3 cara. Yang pertama, siapkan 2 botol cairan ursal untuk 3 minggu sekali. Yang kedua, larutkan di dalam air 1 ember. Yang ketiga, kemudian taburkan hingga merata. Berikan ursal ketika umur bandeng mulai 2 bulan hingga panen. Tahapan yang ke-10 yaitu proses panen ikan bandeng. Panen ikan bandeng ukuran konsumsi idealnya ukuran 1 kg isi 4 atau 3 atau 2 kg isi 3 ekor. Itu bisa panen. 1. Mulai panen minimal 3 bulan hingga 4 bulan. Yang kedua, siapkan alat-alat seperti jaring, jala atau rakad. Yang ketiga, menghitung pekerja secukupnya untuk membantu. Yang keempat, memasang sapeti keamanan seperti helm untuk menghindari hantaman ikan bandeng yang besar. Yang kelima, atau dengan cara dikuras seluruh air tambak seperti petambak terdahulu sehingga bisa cepat dalam putarannya, hingga lanjut dengan siklus yang kedua dengan mulai penjemuran kembali. Itulah semua tahapan-tahapan cara budidaya ikan bandeng yang baik menurut pribadi saya. Barangkali mau langsung dipraktikkan, monggo. Mudah-mudahan bermanfaat dan sukses. Cukup sekian dulu dari kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.